Halo Sobat Tani, kembali lagi di channel kita ya, Suwarno Primarta SPA Channel. Oke, dari kemarin kita membahas tentang sprayer elektrik Cota ya. Nah, kali ini kita sedikit berbeda, kita akan membahas sprayer manualnya. Ini sprayer manual dan ini adalah sprayer 2-in-1 ya, bisa elektrik bisa manual. Kita akan bedah secara singkat saja spesifikasi spare part apa saja yang digunakan dan apa saja kelebihan dari kedua tangki ini. Stay tune, jangan kemana-mana. Kita mulai dari sprayer manual dulu nih. Ini sprayer manual Cota. Oke, bentuknya seperti ini, tipenya CT16 ya. Bahannya plastik yang jelas. Ini bentuknya jujur keren banget sih ya. Bentuknya seperti perisai. Ini didesain sedemikian rupa supaya terlihat kokoh. Kalau untuk kekuatan bodi tankinya tidak usah diragukan lagi lah ya. Merek ini atau merek Cota ya, Cota itu terkenal dengan bodi tankinya yang sangat-sangat kuat. Ada di video-video sebelumnya itu kita udah siksa di tangki ya. Dia hanya memutih sebelah sini saja tanpa adanya retakan sedikit pun. Oke, dari yang pertama kita akan bahas spare part apa saja yang digunakan di sprayer Cota ini. Oke, kita akan ke bagian mana dulu nih? Belakang dulu ya, belakang dulu. Kan depannya kelihatan nih. Kita ke bagian belakang dulu. Di bagian belakang ini kita akan putar tampak belakangnya. Nah, ini dia tampak belakangnya, dilengkapi dengan sabuk gendong yang ya ciri khas Cota ya. Dia sabuknya terlihatnya mewah ya, packagingnya sangat baik. Ini bordirnya di sini, terus ada seperti styrofoamnya seperti Cota. Ini bisa digunakan untuk elektrik juga, cuman hanya berbeda di ininya, kaitannya beda. Tapi kalau untuk sabuknya, ini kaitannya ini bisa dipakai di Cota elektrik juga. Itu dia satu paket ya. Ini bagian belakang tanpa alas punggung. Nah, ini tanpa alas punggung seperti ini, polos. Tapi ini udah didesain agak melengkung dia. Nah, tuh lihat, kelihatan nggak? Agak melengkung mengikuti bentuk punggung ya. Desain seperti ini tuh menandakan bahwa ini tangki itu nyaman saat digunakan juga. Jadi pas dia di punggung itu, pas di punggung penggunanya, jadi nggak membuat cepat pegal ya. Lanjut ke depan. Nah, ini adalah spesifikasinya. Kita lihat tuasnya, keran maksudnya. Kerannya sama dengan ini, beda dengan Cota ya. Cota elektrik beda, maksud saya ini sama kerannya. Pegasnya juga empuk, ini pakai kelingking aja bisa nih. Oke, pakai kelingking aja bisa. Ini benar-benar empuk pegasnya, jadi untuk atau pengontrolnya tuh sangat-sangat enak ya. Di tangan tuh pas, nyaman banget. Nah, ini selangnya seperti kebanyakan pada umumnya ya, selang sprayer. Ada tulisan polos di sini hitam. Terus kita lanjut ke sticknya. Nah, ini dia sticknya, stick Cota. Nah, ini stick Cota manual sama dengan Panda ya. Dia bahannya plastik. Nah, ini kuat, tebel, bisa dilihat. Nah, tebel ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini. Tuh, ini kita tekuk aja aman. Ini beratnya berat luar. Nah, ini seperti ini sticknya. Ini sticknya tidak bisa dipanjangkan ya, karena ini bukan teleskopik. Kalau mau diganti teleskopik pun bisa kita beli, dibelikan dengan yang teleskopik yang bisa diatur panjang pendeknya gitu, bisa. Nah, ini bahannya plastik. Ini plastik nggak gampang patah, kuat karena dia bahannya stabil itu tuh. Nah, ini untuk sticknya nih. Ini stick manual Cota CT16. Oke, kita lanjut ke bagian pengungkitnya ya. Ini pengungkitnya atau kita biasa panggil ini tuas. Tuasnya seperti ini, teman-teman.
ya, tebal, kokoh. Ini udah dijamin nggak gampang bengkok nih. Besi jetnya juga tebal. Nih yang di sini ini namanya besi bukan besi jet, ini tua set ya. Sorry ini tua set. Ini nggak bisa dilepas. Kalau Doton manual bisa dilepas ya, tapi untuk Shota ini karena kualitas brand premium, jadi dia nggak bisa dilepas kawan. Ini satu paket belinya, namanya tangkai set. Ini lebih kokoh, lebih kuat ya. Nah mungkin segitu aja spesifikasi singkatnya untuk spire Shota tipe CT16 manual ini ya. Kita sekarang lanjut ke, nah ini dia spire 2-in-1 ya. Ini spire sebenarnya ini praktis dan ini bisa manual ataupun elektrik. Jadi kalian pada saat di kebun, kebetulan jauh dari sumber listrik ya, jadi kalian nggak perlu khawatir nih ketika baterainya habis, kalian bisa pakai manual. Kita akan bedah secara singkat ini spesifikasinya Shota tipe CT16 ini apa aja. Nah lagi-lagi ya, ini sabuknya ciri khas Shota. Ini sabuk Shota seperti ini ya, dia tebal nih, kita nggak usah ragukan lagi nih sabuk ini. Ini sabuk dipakai di seluruh spire Shota ya. Jadi kalau bukan punya Shota berarti tulisannya bukan seperti ini nih. Ini bisa dibuat di manual, sama tinggal pasangnya kalau di manual nih sama. Terus di sini dilengkapi dengan alas punggung. Nah ini pelindung punggungnya nih. Ini selain sebenarnya ini bisa juga sih dipasang di manual, lo nggak bisa karena dia lebih panjang. Bodi tangkinya tuh lebih panjang ya. Ini nggak bisa. Ini khusus untuk di elektrik atau di 2-in-1 seperti ini alas punggungnya. Lanjut ke bagian depan. Di sebelah samping, maksud saya samping dulu ya. Di samping ada saklar on off hidup. Ada saklar on off, ini ada soket chargernya, terus ini ada speed control, nanti ada tutupnya, ada knobnya dia. Diputar aja hidup nih. Nah, ada speed controlnya di sini. Ini soket charger, ini tanpa sekring ya. Ini tanpa sekring, jadi langsung bisa hidup. Nah itu untuk bagian samping sebelah, kalau dari sini sih kiri ya. Sebelah kanannya polos, tidak ada tempat. Di sini hanya polosan, polos seperti ini ya. Lalu untuk kerannya atau ini pencetannya nih, tuasnya ini sama tipenya dengan ininya, ini yang warna hitam ya. Jadi beda cuma di warna aja tuh. Ini beda ininya doang, ini warna hitam, ini warna merah. Tapi sama, biasanya juga sih sudah warna merah sih yang sekarang. Ini sama, tuasnya juga lembut, bisa pakai satu jari. Kayak kelingking juga oke, kelingking bisa kayak kelingking ya tuh. Ini tuasnya empuk nih kalau modelan tuas yang seperti ini, tipe seperti ini pasti dijamin empuk. Dan untuk sticknya, ini sticknya teleskopik ya, stainless steel. Nah ini bisa dipanjang pendekin, kita bisa setel panjang atau pendek nih kalau modelnya begini. Ya tinggal diputar aja seperti biasa. Tuh. Nah itu bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Ya. Nah ini nggak kayak Shota manual, karena Shota manual pakai stick yang plastik. Dia tipenya nggak bisa dibuat panjang dan dipendek, tapi ini bisa diaplikasikan di sini dan ini pun bisa diaplikasikan ke sini gitu. Jadi universal aja sih kalau untuk Shota kedua spire ini ya. Lalu untuk tuasnya, ini pengungkitnya yang untuk manual ya, pompanya. Nah ini berbeda ya dengan Shota manual, dia menggunakan tuas sama kokohnya, sama tebalnya. Nah ini ada besi zetnya, ini namanya besi zetnya. Ini bisa dilepas, bisa lepas, dijual terpisah ya, bukan pakai set. Ini bisa kita lepas, beli ininya aja bisa, ataupun ininya saja bisa. Spare part tadi kita lengkap, tenang aja. Nah next kita akan coba kolaborasikan ya. Ini kita akan coba hidupkan. Di video selanjutnya kita akan hidupkan, kita akan tes semprotannya seperti apa. Oh ya, sorry ketinggalan. Untuk spesifikasi baterai dan pompanya ya, wah sorry. Jadi
Ini baterai menggunakan baterai 12 volt 8 ampere. Ini baterainya, kualitas baterai ini tahan sampai 4 sampai 4,5 jam dengan kondisi baterai penuh ya teman-teman. Kondisi baterai penuh itu bisa tahan sampai 4 sampai 4,5 jam nih. Dan kalau misalnya baterainya habis, karena itu in-one itu, kalian nggak perlu lagi di sawah atau lagi di kebun, nggak perlu balik lagi untuk ngecas baterai, nggak perlu. Kalian tinggal pindahkan aja selang ini ke atas ini ya, tinggal pindahin aja. Kalau baterainya habis di tengah sawah nih, pindahin aja ke atas ini, pasang. Ini kan bisa dibuka nih tutupnya, ini pasang, tutupnya pindah ke bawah sini, selangnya pindah langsung, ini dilepas, udah deh, kalian masih bisa lanjut untuk mengerjakan kerjaan kalian di kebun. Nah itu kerennya tuh in-one ini ya, bisa manual bisa elektrik. Ini dia untuk pompanya, ini tipenya adalah diafragma pump, pompa diafragma pump, tekarannya bisa sampai 5 bar. 5 bar itu kalau di PSI berapa ya, kurang paham sih, tapi kurang dari 100 PSI kalau 5 bar ya. Jadi kalian biasanya tanya berapa PSI mas, berapa PSI mas. Kalau untuk yang bisa sampai 100 up PSI atau sampai 10 bar nih, 10 bar itu 180 150 PSI itu bisa kalian upgrade ini ke tipe Cota ya, bukan ke diafragma tapi ke reflux pump. Nah itu videonya kemarin kita udah bahas di video sebelumnya, perbedaan pompa diafragma pump dengan reflux pump gitu, kalian tonton aja. Dan ini adalah pompa yang digunakan untuk si CTO ini, Cota tipe 2-in-1. Ini pompanya, dan ini baterainya. Dan untuk spare partnya, jika kalian cari ini spare part, ada pasti di kami, pasti banyak, dijamin lengkap ya. Kalian bisa DM aja, tanya yang spare part atau yang lainnya nggak apa-apa. Terus di kolom komentar nanti pasti akan dibalas. Mungkin segitu aja. Next video kita akan tes di lapangan ya, atau tes semprot nih 2-in-1 dan Cota manual. Jadi pantengin terus video ini nanti biar ada updatean selanjutnya. Terima kasih, salam Sobat Tani Indonesia.